Hi guys, welcome back. This is my new video talking about working holiday. Agak sedikit awkward karena aku jarang gitu ya, aku ngobrol depan kamera. Biasanya konten-kontenku tentang seputar weekend life. Banyak orang yang nanya ke aku, gimana sih caranya aku dapat kerjaan di Adelaide. Jujur, dapat kerjaan di sini itu bukan suatu hal yang mudah, bukan suatu hal yang mulus. Adelaide itu bukan Sydney, Adelaide itu juga bukan Melbourne. Kerjaan ada, tapi kamu harus tahu cara mainnya. Nah, di video kali ini aku mau share how I found a job in Adelaide. Dan kalau kalian ada rencana mencari kerja di Adelaide, tetap stay tune karena di sini nanti aku akan kasih tahu ke kalian step by stepnya, dan di akhir video nanti aku bakal share beberapa company yang aku rekomendasikan untuk kalian apply, terutama untuk anak-anak WHV. So, let's get started. Sebelumnya aku mau cerita dulu gimana sih kesan ketika aku pertama kali datang ke sini. Awalnya aku datang ke Adelaide itu tanpa job, dan jujur rasanya itu bener-bener mixed feeling banget. Ada rasa deg-degan, ada rasa juga excited. Rasa deg-degannya itu karena aku masih was-was nanti aku bakal kerja apa ya di sini. Dan ekspektasi aku saat itu, aku ngerasa aku punya ekspektasi yang tinggi terhadap kerjaan yang aku idam-idamkan di Australia. Tapi ternyata realitanya waktu itu tuh nganggur beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu itu cukup normal bagi anak WHV. Waktu itu aku sempet nganggur selama 2 minggu untuk dapat kerjaan yang settle. Dari situ aku langsung bikin strategi. Gimana caranya aku bisa dapat kerjaan di sini supaya aku tuh nggak nganggur terlalu lama. Aku bener-bener rombak semua CV aku update CV-ku. Aku bikin CV sesuai standar Australia. Nanti aku bakal share ke kalian standar CV Australia itu seperti apa. Dan yang kedua, aku mulai search job di beberapa job portal online seperti Seek, Jora, Gumtree, Indeed, terus juga Facebook group. Aku search semua casual job yang ada di sana, di semua job portal. Dan tips tambahan dari aku, kalian jangan apply hanya di satu job portal aja. Kalian harus apply di beberapa job portal, karena semakin banyak kalian apply, kalian lamar, itu peluang untuk kalian dapat kepanggil dari HR atau dari company itu semakin tinggi. Nah, setelah persiapan CV, ternyata itu tuh nggak cukup. FYI, di sini juga masih sangat penting yang namanya walk-in. Walk-in juga perlu karena ketika kita datengin satu persatu dengan langsung, itu tuh kesempatan kita untuk keterimanya tuh lebih cepat. Makanya saat itu aku langsung mencoba untuk apply. I want to know if you guys hiring staff here as a pharmacy assistant. Previously, I was a pharmacy assistant in Indonesia and I have a registered certificate. Okay, I'll give it to my boss. Okay, thank you so much. Terus aku perkenalkan diriku ke staffnya. Kalau misalnya staffnya bilang ada manajernya, aku langsung menghadap ke manajernya. Itu akan lebih cepat untuk peluang kita dapat kerja. Terus kalau ditanya, kamu keterima nggak? Kamu ketolak nggak? Saat itu aku kadang ditolak, kadang juga diterima. Tapi setiap penolakan itu ambillah sebagai experience. Jadi kalian jangan nyerah ya guys, apalagi anak-anak WHV. Penolakan itu adalah sebuah hal yang wajar. Terus juga satu hal penting yang jangan kalian remehin itu perihal networking. Saran dari aku, jangan terlalu fokus untuk lamar-lamar kerja, tapi kalian juga harus bisa networking. Coba untuk mulai ngobrol, mungkin dimulai dari hal kecil dulu, misalnya ngobrol dengan housemate kalian atau dengan teman-teman Indo sesama WHV, atau kalian punya temen non-Indo atau komunitas yang lainnya. Jadi kalian ketika kerja di sini itu kalian harus bisa aktif, bisa berbaur dengan orang-orang lain. Aku dulu inget banget waktu summer itu kerjaan kedua aku Grab picker. Nah, di saat itu banyak banget teman-teman WHV Indo yang kerja di picking. Terus aku sebagai anak WHV baru, aku dulu tanya-tanya kan, kayak misalnya udah berapa lama di Adelaide, Indonya asal dari mana kak? Nah, dari small talk itu pembicaraannya tuh terus ngalir sampai akhirnya ke pembahasan nyari kerja. Nah, singkat cerita, teman aku ini nyaranin aku, oh coba kamu apply ya ke perusahaan ini, nanti aku kasih email HR-nya ya. Nah, habis itu temanku ngasih email HR-nya,
kemudian aku langsung lah apply. Habis apply, HR-nya langsung reach out ke aku by phone. Itu ternyata adalah wawancara. Akhirnya setelah wawancara selesai, HR-nya langsung email aku kalau aku lolos tahap interview dan dia akan arrange untuk tahap selanjutnya, lalu aku induction. Kurang dari 1 minggu aku bisa dapat kerjaan. Nah, dari sana tuh aku ngerasa yang awalnya saat itu aku masih dapat gaji cash on hand. Terus seminggu kemudian aku alhamdulillahnya bisa dapat payslip pertamaku, sehingga aku bisa kumpulin payslip itu untuk perpanjangan visa WHV keduaku. Dari sana aku belajar kalau dapat kerjaan itu nggak harus dari iklan, tapi dapat kerjaan itu bisa sesederhana dengan obrolan santai. Terus kemudian bahas tentang setelah aku kirim CV dan nyoba walk in, terus masuk ke tahap interview, ada beberapa hal yang mau aku kasih tips atau saran ke kalian. Beberapa tips dari aku itu, pertama, kalian harus datang tepat waktu. Apalagi kalau misalnya interviewnya itu harus datang langsung. Menurutku datang tepat waktu itu sangat mempengaruhi impression HR terhadap kalian, terutama terhadap karakter kalian. Kedua, tampilkan sikap ramah dan profesionalitas kalian. Terus latihan untuk simulasi sehari sebelum interview. Apalagi interview di sini itu pakai bahasa Inggris, which is bukan bahasa utama kita, yang artinya kita butuh sedikit effort untuk berkomunikasi. Dengan kita latihan, setidaknya kita bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang mungkin ditanyakan oleh HR, ataupun setidaknya kita nggak merasa grogi ketika kita ditanya, dan lebih memberikan rasa confidence ketika kita berbicara dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya aku mau bahas tentang CV. Mungkin ini sedikit membantu buat teman-teman ya. Di sini aku mau nunjukin CV yang bisa aku kepanggil. Menurutku CV itu adalah gerbang utama supaya kita tuh ke notice HR. So, aku di sini beberapa kali revisi ulang CV-ku ini, karena CV yang pertama aku buat di saat aku masih di Indo itu sangat amat jauh dengan standar CV Australia. Terus juga templateku tuh masih acak-acakan. Jadi saat itu aku beberapa kali rombak CV-ku sampai akhirnya CV yang terbaruku itu cepet banget kepanggil oleh HR. Di sini aku mau tunjukin CV aku ke kalian. Yang pertama, CV Australia itu nggak perlu pakai foto karena employee di sini itu mereka fokus ke skill dan experience kamu. Terus juga kedua, header atau contact details, dimana kamu itu wajib cantumin full name, suburb, kode pos, email, terus juga nomor telepon Australia kamu. Ketiga, profil atau summary, isinya 2-3 baris, dimana isinya itu deskripsi singkat tentang kamu. Keempat, key skills. Nah, untuk key skills ini sesuaikan dengan kerjaan yang akan kamu apply. Misalnya kamu mau apply ke hospitality, farm, atau warehouse. Contohnya kamu bisa nyantumin customer service, cash handling, teamwork, manual handling, time management, physically fit. Dan yang kelima, work experience. Nah, untuk work experience ini kalian harus nunjukin urutan pengalaman kerja terbaru sampai ke bawahnya tuh kerjaan yang lama. Untuk formatnya itu pertama job title, langsung ke company sama location, terus di bawahnya tanggal dan tahun kalian bekerja di company tersebut. Tulis apa yang kamu lakukan beserta hasilnya. Kalau misalnya kalian ada yang nanya, Kak, boleh nggak pengalaman kerja di Indonesia dipakai? Boleh-boleh aja, itu bagus, tapi kalian juga harus nyentumin beberapa poin-poin penting tugas dan tanggung jawab kalian di Indo yang sesuai dengan kerjaan yang kalian apply, supaya itu masih relate. Keenam, education, itu isinya degree, institution, sama year completed.
Ketujuh, kalian kalau misalnya punya sertifikat di Indonesia, gak apa-apa, cantumin aja, itu bagus. Untuk sertifikat mungkin nanti kita bahas di topik berikutnya, karena di Australia itu ketika kita punya sertifikat, itu akan lebih dinotis. Itu adalah sebuah nilai plus besar ketika kalian apply dan ada sertifikat. Contohnya kalian misalnya mau apply kerjaan FIFO, di mana sertifikat yang kalian butuhkan itu misalnya white card, RSA, terus first aid. Tapi kalau misalnya nggak punya pun nggak apa-apa, itu berjalannya waktu nanti kalian bisa ikutin course-nya. Terus kedelapan, availability. Nah, biasanya disukai employer itu kalau kalian nyantumin available for immediate start, flexible with working hours, including weekends and public holidays. Tips penting dari aku, sesuaikan CV kalian dengan kerjaan yang akan kalian apply. Jadi tiap kerjaan itu CV-nya harus beda-beda, jangan disamain. Misalnya kalau kalian mau apply kerja di farm, jangan samain isinya itu dengan kerjaan yang di hospitality. Terus juga fokus ke skill dan juga attitude yang kalian cantumin. Oke, selanjutnya kapan sih waktu terbaik untuk apply kerja? Menurutku waktu yang terbaik untuk apply kerja itu sekitar awal bulan September sampai Desember, karena di waktu itu kebanyakan semua pekerjaan di sini itu dimulai dari persiapan Natal sampai liburan musim panas atau summer holiday. Pada saat itu perusahaan udah mulai hiring di job portal lebih early, karena kebanyakan staff lain di sini itu mereka mengambil cuti untuk liburan, terutama untuk full time. Jadi di waktu ini tuh permintaan untuk casual worker itu sangat high demand sekali. Dan ini adalah sebuah kesempatan besar atau peluang besar untuk kalian bisa dapat pekerjaan. Segitu aja pembahasanku kali ini. Semoga info ini sangat bermanfaat untuk kalian. Mungkin di akhir aku mau refleksi. Kalau misalnya kalian mau mencoba hal baru, mau mencoba keluar dari comfort zone, semua orang yang datang ke sini tuh melalui tahapan yang sama. Tapi kalau kalian konsisten, mental tahan nolakan, mau mulai dari bawah, gak gengsi, dan juga kalian sabar, mau mencoba semua hal, gak pilih-pilih, itu akan mudah untuk kamu stepping stone ke hal yang apa yang kalian impikan. Hidup di Australia itu kita harus stay persistent. Kita datang ke sini dengan background yang berbeda-beda. Experience kita di Indo juga berbeda. Tapi ketika kita datang ke sini itu kita semuanya start all over again. Looking back, perjalanan cari kerja di sini itu bukan cuma soal skill, tapi di sana juga ada kesabaran dan juga keberanian. Kadang kita takut ditolak, tapi ada sesuatu hal yang bisa bikin kita belajar. Keep trying, jangan nyerah, jangan takut untuk explore, dan jangan lupa untuk nikmatin prosesnya. Satu hal lagi aku mau kasih tahu ke kalian, buat teman-teman yang udah dapat SD WHV, terus visa WHV-nya juga udah granted, terus kalian berencana untuk datang ke Adelaide, aku mau share beberapa company yang aku rekomendasikan ke kalian. Linknya bisa kalian cek di deskripsi di bawah ya. Semoga membantu dan semangat job hunting. So that's all for today, talking about working holiday part 2. Kalau kalian suka aku ngobrolin tentang working holiday di Australia, atau kalian pengen curious cerita pengalaman aku di sini, jangan lupa untuk komen aja what's konten yang harus aku bikin. Kalau misalnya kalian punya pengalaman lain di Australia, anak-anak WHV lain di Australia, please comment down below. I'm so happy to hear that. And bye-bye, see you next time.